kita mulai untuk mempelajari internet marketing dan cara jualan ratusan produk per hari terus-menerus. Seperti telah tadi disampaikan, materi-materi ini dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman kami di Baba Studio dengan beberapa klien dan juga beberapa bisnis yang kami bangun sendiri. Jadi karena ini sangat subjektif, barangkali berbeda dengan apa yang telah Anda ketahui atau belum Anda ketahui atau pernah Anda baca dari tempat lain, tetapi ikutilah materi ini dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang lebih segar. Siapa tahu ada hal-hal baru, siapa tahu ada sesuatu yang belum Anda ketahui. Dan di akhirnya nanti keputusan adalah di tangan Anda, apakah Anda ingin mengikuti cara yang telah kami rumuskan di dalam materi workshop kita kali ini. Nah, mari kita mulai. Kemanapun kita mau pergi saat ini, kita memerlukan peta. Andaikan nih Anda ingin pergi ke bandara saja ya, Anda misalnya dari Jakarta atau Anda dari misalnya dari Karawang, Anda dari Bogor, Anda dari Sumatera, Anda ingin ke bandara ke Soekarno-Hatta untuk ke luar negeri misalnya. Maka Anda memerlukan peta, setidaknya Anda memerlukan peta dari rumah menuju bandara Anda. Barangkali Anda sudah tahu jalannya, tetapi dengan aplikasi-aplikasi sekarang seperti Google Map atau Waze, Anda bisa menemukan jalan-jalan yang lebih cepat dibandingkan jalan yang Anda tahu. Nah, kita membutuhkan peta. Peta dari posisi kita sekarang sampai dengan posisi yang kita harapkan. Mari kita anggap bahwa posisi Anda saat ini berada di pojok bawah kiri ini, dan impian ini Anda ada di sana, yaitu bagaimana caranya menjual ratusan produk melalui online secara terus-menerus. Ada stasiun-stasiun atau transit-transit yang harus Anda lewati sebelum mencapai impian Anda. Setidaknya ada 3 transit besar yang harus Anda lewati. Yang pertama adalah analisa pembeli produk, ini adalah stasiun yang pertama. Kedua adalah online promotion atau OP, stasiun OP, online promotion. Di dalamnya ada internet marketing atau digital marketing. Basically pada dasarnya sama. Kemudian yang selanjutnya adalah online selling. Jadi urutannya adalah Anda bisa mencari dulu, menganalisa dulu pembeli Anda siapa, produk Anda bagaimana, baru melakukan promosi. Dan kalau sudah promosi, jangan lupa ilmu melakukan promosi dan ilmu melakukan penjualan itu berbeda. Jadi Anda harus memiliki juga ilmu penjualan. Nah, ini adalah 3 stasiun utama. Nanti di dalamnya ini akan ada peta tersendiri di setiap stasiun ini. Ketika kita misalkan ke bandara saja, ketika Anda memilih pesawat untuk jurusan tertentu, negara tertentu, Anda kadang-kadang diminta untuk pergi ke gate atau gerbang yang berbeda dibandingkan dengan negara lain atau dari maskapai penerbangan lain. Ini pun sama, di setiap stasiun ini ada peta lagi nanti di sana. Di setiap transit ini juga ada peta lagi di dalamnya, karena ini luas sekali di setiap stasiun besar ini untuk mencapai impian Anda. Selanjutnya, kita perlu tahu nih, fungsi dan tujuan dari setiap stasiun ini apa? Apa sih tujuannya setiap stasiun itu? Ada tujuannya sehingga Anda tidak bingung nantinya kalau sampai di stasiun itu Anda ngapain nih. Langkah-langkah akan kita jabarkan tentunya, tetapi niat Anda di stasiun itu apa? Tujuan Anda di stasiun itu apa? Itu penting sekali. Nah, itu yang harus kita ketahui saat ini. Pada stasiun APP ini, analisa pembeli dan produk, tujuan Anda, niat Anda adalah menemukan produk yang laris, menemukan pembeli yang tepat untuk produk Anda, dan mengalahkan kompetitor. Jadi ada 1, 2, dan 3 ya, hanya ada 3. Di sini ada tujuan Anda adalah 3 hal ini. Menemukan produk yang laris, menemukan pembeli yang tepat untuk produk Anda, dan mengalahkan kompetitor Anda. Ini adalah niat Anda. Ini adalah tujuan dari stasiun ini, stasiun APP ini. Selanjutnya, stasiun yang kedua adalah online promotion atau promosi online. Di dalam promosi online ini, Anda memiliki satu tujuan utama, yaitu mempromosikan keunikan dan kelebihan produk Anda kepada sebanyak mungkin orang yang tepat. Jadi tujuannya ini adalah menemukan keunikan dan kelebihan terlebih dahulu, kemudian siapa nih yang tepat nih untuk produk Anda. Jadi Anda tidak serta-merta
Tidak seenaknya berpromosi, pengennya semua orang tahu produk Anda. Belum tentu semua orang membutuhkan produk Anda. Misalkan Anda menjual yang namanya obat sakit gigi. Tidak semua orang sakit gigi, tetapi Anda ingin agar orang-orang yang sakit gigi dapat mengetahui solusi dari produk Anda. Maka dari itu ada kata-kata tepat dan cocok dengan produk Anda atau membutuhkan produk Anda. Jadi jangan asal promosi di stasiun ini. Ada dua halnya yang harus ditemukan, keunikan, kelebihan, dan orang yang memang butuh akan produk Anda. Stasiun yang ketiga apa sih tujuannya? Nah, orang-orang yang udah pada kenal nih sama produk Anda, kita harus membuat mereka menjadi yakin untuk membayar, kemudian membeli kembali dari Anda. Bukan cuma yakin untuk membeli bayar sekali aja ya, tetapi harus membeli kepada Anda berulang-ulang kali. Jadi ini adalah 3 stasiun yang harus kita kuasai, 3 stasiun yang harus kita pahami seluk-beluknya sehingga kita bisa mencapai tujuan akhir kita itu menjual produk, ratusan produk setiap bulannya. Dan saya memang mengingatkan ke teman-teman untuk menjual ratusan produk setiap hari itu bukan sesuatu yang mudah, maka jalannya pun juga barangkali lebih panjang daripada sekedar jualan. Orang yang bisa jualan online banyak, orang yang ya 1-2 kali laku ya ada dan banyak. Mungkin Anda tidak memerlukan langkah-langkah ini. Tetapi kalau tujuan Anda besar, tujuan Anda langgeng, tujuan Anda luas, kita memang memerlukan usaha yang lebih. Kita memang membutuhkan langkah-langkah yang lebih. Kita membutuhkan para mentor, orang-orang yang telah setidaknya sampai terlebih dahulu sebelum kita. Sehingga perjalanan kita menjadi terarah. Bayangkan, setiap orang jalan bayangkan ya, misalnya Anda ingin menemukan yang namanya matahari terbit. Matahari terbit di mana? Ya, di timur kan? Tetapi Anda mengubur matahari terbit itu ke arah barat. Anda bisa menemukan dan melihat matahari terbit itu di arah lewat arah barat, tetapi Anda harus keliling satu bumi dulu. Mereka yang mencari matahari terbit melalui arah timur, mereka akan bisa menemukan lebih cepat. Nah, kita berusaha untuk menemukan lebih cepat bagaimana caranya untuk menjual ratusan produk ini, tetapi tidak mudah teman-teman. Saya harus katakan tidak mudah. Ini berdasarkan pengalaman kita selama 10 tahun terakhir ini. Selanjutnya, di dalam stasiun yang pertama, yaitu menemukan produk yang laris dan tepat untuk Anda, di sini ada stasiun-stasiun lagi yang harus Anda lewati. Jadi tidak serta-merta begitu saja kita, oke udah paham itu. Nah, di stasiun ini kita akan melakukan hal-hal yang telah menjadi tujuan utama kita. Yang pertama, kita ada dalam posisi nih. Barangkali Anda sudah memiliki produk, barangkali Anda juga bingung mau menjual produk apa. Nah, stasiun ini cocok banget untuk Anda yang belum tahu untuk menjual produk apa, cocok banget untuk Anda yang baru memulai bisnis secara sampingan, cocok banget stasiun pertama ini untuk Anda juga yang nggak yakin produk Anda itu laku apa enggak nih secara online. Tapi bagi Anda yang udah yakin akan produknya, mungkin Anda bisa melewati stasiun ini, materi ini, Anda bisa langsung pada bagian promosi secara online, dan kemudian bagaimana melakukan penjualan secara online. Anda bisa lompat ke 2 stasiun berikutnya. Tidak ada salahnya tentunya kalau Anda ingin mempelajari stasiun ini juga, sehingga Anda bisa memiliki gambaran bagaimana sih belakangan ini orang-orang menemukan produk yang laku dijual secara online. Jadi tahapannya begini, yang pertama-tama ada stasiun menemukan produk yang laris, namanya stasiun MPL ya. Stasiun yang kedua adalah stasiun USP&C, bagaimana menemukan keunikan yang mengalahkan kompetitor Anda, ya, mengalahkan kompetitor Anda dengan cara melakukan pengecekan terhadap kompetitor Anda. Selanjutnya, stasiun yang selanjutnya adalah stasiun TTM. TTM ini adalah test the market, laku atau enggak nih produk Anda. Di yang kedua awal ini adalah asumsi loh. Ini masih asumsi, mau bagaimanapun caranya berdasarkan pengalaman tetap juga asumsi. Ujung-ujungnya Anda harus melakukan tes market. Benerankah kira-kira produk Anda ini memang dibutuhkan oleh market? Jangan-jangan secara asumsi oke, di dalam gambaran pikiran Anda oke, tetapi ketika Anda jualan ternyata gagal. Kenapa stasiun ini penting teman-teman? Banyak sekali pebisnis yang main langsung hajar aja, dia langsung memiliki toko, dia langsung punya stok produk yang banyak, tiba-tiba setiap hari sulit untuk melakukan penjualan, stoknya udah expire,
tagihan untuk sewa gedungnya juga sudah hadir, dan gajian untuk para stafnya juga harus dibayar dan lain sebagainya, dan dia tidak bisa melakukannya itu, dan akhirnya bisnisnya tutup. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, sebelum memproduksi produk Anda, pastikan dulu kepada market Anda. Kadang-kadang ya, orang-orang misalnya Anda telah melakukan tes ke orang lain dan orang bilang bahwa produk Anda bagus dan sebagainya. Selama orang itu belum diminta untuk membayar, Anda tidak bisa yakin bahwa produk Anda itu bagus atau tidak. Ketika orang itu membayar produk Anda, itulah tanda bahwa Anda bisa langsung lompat melakukan produksi. Apalagi jika Anda bisa melakukan produksi ya, yang dimana orang-orang sudah inden dulu kepada Anda belum melakukan produksi. Orang membayar DP dulu, Anda baru melakukan produksi. Seperti yang Anda sudah ketahui, sistem ini banyak sekali, bagaikan orang-orang yang menjual apartemen, rumah, dan sebagainya, di mana mereka menjual uang muka dulu, dengan uang muka itu mereka melakukan produksi, sehingga kemungkinan mereka rugi menjadi lebih kecil. Maka dari itu, stasiun TTM ini sangat penting buat Anda. Mari kita lanjut di stasiun yang pertama, yaitu menemukan produk laris. Menemukan produk laris yang tepat untuk Anda dan terbukti dibutuhkan pasar. Jadi yang disebut dengan tepat untuk Anda ini apa? Tepat untuk Anda tuh begini. Kadang-kadang Anda menjual sesuatu yang tidak Anda sukai. Akibatnya di tengah jalan ketika ada masalah, Anda kemudian berhenti begitu saja. Tetapi kalau Anda menyukai produk tersebut, Anda juga memiliki latar belakang yang cocok pada produk tersebut, meskipun Anda tidak mengetahui seluruh seluk-beluk dari produk tersebut, Anda tergerak, Anda termotivasi, Anda memiliki semangat untuk mencari tahu setiap bagian dari produk itu, setiap sisi-sisinya, ujung-ujung dari produk itu, masalahnya apa, terus kemudian peluangnya apa, bagaimana mencari supplier, bagaimana mencari pembeli, bagaimana mengetahui kebutuhan orang. Anda akan tergerak untuk menganalisa itu semua. Tetapi kalau produknya nggak tepat, Anda tidak memiliki gairah, semangat, motivasi untuk melakukan riset, untuk belajar pada orang-orang yang akan nantinya membeli produk Anda, akibatnya Anda bisa berhenti di tengah jalan begitu saja. Dan kemudian yang kedua, ini ada kata yang penting, terbukti. Nah, di online ini, di zaman digital ini, semua asumsi itu harus dibuktikan. Memang benar-benar dibutuhkan pasar atau tidak? Memang benar-benar orang bakal membeli produk Anda atau tidak? Apakah produk ini cenderungnya menurun atau akan menaik selanjutnya? Nah, semua ini bisa dibuktikan karena sekarang banyak sekali alat-alat, aplikasi-aplikasi yang dapat membantu Anda, sehingga Anda pada saat itu dengan mudahnya Anda bisa menganalisa asumsi Anda tepat atau tidak. Mari kita pelajari stasiun yang pertama ini. 3 cara menemukan produk yang laris. Melalui hobi atau keahlian Anda apa dari hobi atau keahlian. Kedua, solusi atas masalah-masalah yang Anda hadapi atau yang orang-orang hadapi. Ketiga, melalui analisa kebutuhan atau market. Ini ada 3 nih. Dan kemudian kalau kita lihat semuanya, di sini ada bagian-bagian. Ada saya menandakan ini S, G, dan X. Apa sih ini semua? Sebelum membahas sampai itu, kita bahas dulu ya. Cara menemukan produk yang laris pertama-tama adalah dari hobi Anda dulu misalnya. Anda memiliki hobi tertentu dan kemudian bisa menemukan produk Anda dari sana. Banyak sekali orang yang membangun bisnis awalnya adalah dari hobi dia. Terus yang kedua adalah problem solving. Nah, ini problem solving adalah dari permasalahan yang dihadapinya sendiri atau banyak dihadapi oleh lingkungannya, dan kemudian dia mencari solusi terhadap masalah itu, dan solusinya itulah yang menjadi bisnis dia, menjadi ide bisnis dia. Dan yang ketiga ada orang-orang yang nggak ada hobi, nggak ada tujuan, nggak ada permasalahan di dia dan lain sebagainya, tapi dia melihat market ada kebutuhan. Dan kemudian dia cari aja suppliernya dan langsung dijual ke market tersebut. Jadi bukan lingkaran yang pertama dan kedua ini, tapi berdasarkan kebutuhan saja. Nanti kita akan melihat contoh orang-orang, kita akan mempelajari orang-orang yang menceritakan bagaimana dia menemukan produknya berdasarkan hobi. Bagaimana orang itu menemukan produknya berdasarkan problem solving.
Dan yang ketiga, bagaimana orang yang dia sih kagak peduli dengan hobinya atau dengan problem solving, tapi dia melihat, wah ini ada yang tertarik nih, banyak orang butuh akan produk itu, dan kemudian akhirnya dia menciptakan produk tersebut, mencarinya dari supplier dan menjualnya. Nah, ini ada 3 huruf, ada S, X, dan G. S ini artinya silver. Kenapa disebut silver, teman-teman ya? Karena silver ini adalah persilangan atau irisan antara kedua hal ini dengan market. Kalau yang X ini adalah irisan yang tidak ada hubungan dengan market. Jadi maksudnya begini, bisa jadi Anda hobi pada sesuatu, bisa jadi Anda menemukan produk Anda karena hobi, tetapi belum tentu passion itu jadi profit. Karena passion itu menjadi profit, ada untung, bisa menjadi bisnis hanya jika ada yang membutuhkan, ada pasarnya. Problem solving juga bisa jadi bagi Anda sesuatu itu bermasalah. Misalnya, saya nggak tahu Anda memiliki masalah-masalah pribadi, tapi bagi orang lain hal tersebut barangkali bukan masalah. Sehingga kalau Anda membuat bisnis dari sana dan orang-orang atau market ini tidak membutuhkan, maka akibatnya produk Anda menjadi X silang ini, tidak ada yang membeli. Jadi Anda harus selalu mengecek berdasarkan hobi kah, berdasarkan problem solving kah, kepada marketnya ada nggak? Nah, yang kedua adalah sisi bagian silver ini. Kenapa silver dan kenapa cukup baik? Karena problem solving dicek dulu, marketnya ada nggak? Kalau ada ya bagus, daerah ini adalah daerah yang bagus. Kemudian kedua, hobi. Ini saya punya hobi dan ada nggak market calon pembelinya? Misalnya saya suka travel dan kemudian saya menjual tiket untuk pesawat. Ada marketnya, marketnya besar, berarti hobi saya cocok dengan marketnya. Nah, ini adalah S. Nah, yang G ini apa? Nah, yang G ini menarik banget. Yang G ini adalah produk itu adalah hobi Anda dan kemudian merupakan penyelesaian masalah dari solusi dari sebuah masalah. Di saat yang sama marketnya juga ada. Nah, yang G ini enak karena kalau Anda mengerjakan sesuatu yang berdasarkan hobi, Anda akan memiliki energi yang seperti tidak pernah habis dan Anda akan memiliki motivasi, semangat untuk mencari tahu tentang produk itu sampai dengan akar-akarnya. Dan kalau problem solving ya orang-orang dengan mudah dan ingin membeli produk Anda ya. Contohnya ya problem solving banyak sekali produk-produk yang laris yang benar-benar bertahan lama karena problem solving, seperti aplikasi ojek online, aplikasi mobil transportasi online, aplikasi pembelian tiket pesawat online. Itu memang problem solving yang dihadapi banyak orang, problem-problem yang dihadapi banyak orang. Jadi pilihannya ada 3 nih. Ketika Anda memiliki sebuah pertanyaan, gua gimana ya caranya memulai sebuah bisnis? Ya ada 3 cara, bos. Ada 3 cara nih. Caranya Anda adalah lihat aja di hobi Anda. Hobi Anda gimana? Kedua, saya nggak mau dari hobi deh. Saya mau hal lain, ada nggak? Ya Anda menemukan masalah nggak? Anda melihat sesuatu. Anda melihat bahwa orang-orang, contohnya ini deh, AirAsia. Bagaimana AirAsia menciptakan maskapai penerbangan yang murah? Karena dia mengetahui bahwa banyak orang ingin terbang, ingin menikmati pesawat, mengalami pesawat, tapi pada saat dulu harganya mahal. Lalu dia karena melihat problem itu, kemudian harga pesawat diturunkan dengan menurunkan banyak hal juga tentunya ya, fasilitas-fasilitasnya. Nah, ini adalah problem solving. Dan kemudian ya marketnya besar banget, akibatnya laku. Yang ketiga, bisa jadi nih, Anda tidak ada urusan sama semua itu, tapi Anda melihat bahwa banyak orang yang butuh sesuatu. Misalnya, dulu pernah ada orang-orang butuh yang namanya yang untuk ngecas handphone itu seperti baterai itu, saya sampai lupa namanya. Terus kemudian Anda menjual produk itu, kebetulan orang-orang butuh, ya Anda mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, itu adalah ketiga cara. Jadi sekarang Anda sudah tidak bingung ketika Anda mencari produk pertama saya apa nih? Yaitu 3 hal ini Anda bisa ambil salah satu cara yang cocok. Kalau bisa menggabungkan ketiganya, yang di sini yaitu yang paling bagus banget ya. Jadi ada 3 cara untuk menemukan produk Anda. Nah, mari kita masuk untuk membahasnya satu persatu. Pertama adalah menemukan produk melalui hobi atau keahlian. Kita akan mendengarkan kisah nyata sendiri. Ini salah satu orang yang kami telah interview juga, yaitu namanya Mas Henry, yang latar belakangnya adalah seorang politikus. Tiba-tiba dia melepaskan karir politiknya di DKI dan menjadi seorang yang mampu menyelenggarakan kejuaraan dunia di bisnisnya ya.
Apa sih bisnisnya? Jadi gini, ceritanya dia itu senang yang namanya sepeda, dan kemudian sepedanya karena senang sepeda, kemudian dia mendirikan toko sepeda. Tapi ternyata banyak banget orang yang diriin toko sepeda dan penjualan dari toko sepedanya menurun. Dia tidak berhenti di sana, dia kemudian menciptakan sebuah bisnis di seputar sepeda itu, yaitu yang namanya bike messenger, yaitu mengirimkan barang-barang menggunakan sepeda. Pertama saya dengar, wah ini orang gila apa ya? Udah ada Gojek, udah ada yang lain yang ngapain ngirimin barang pakai orang, pakai sepeda. Ternyata ada perusahaan-perusahaan yang memang menjunjung tinggi yang namanya kebersihan lingkungan, mereka sangat go green banget, mereka membutuhkan layanan-layanan dari Westbike ini. Dan mereka maunya dikirimin barang menggunakan fasilitas dari Henry ini. Berkembang, dan kemudian sampai-sampai dia katanya tidak sanggup untuk menerima order karena terlalu banyak ordernya setelah salah satu pengiriman raksasa di Indonesia menggandeng dia untuk mengirimkan barang-barang yang diminta oleh pemilik barangnya itu adalah harus go green, pokoknya pengiriman yang nggak mau pakai motor, nggak pakai mobil. Akibatnya dia mendapatkan order tersebut. Mari kita simak bagaimana menemukan produk melalui hobi atau keahlian. Mas Hendy, bisa ceritain pengalamannya, latar belakang dalam bisnisnya. Tadi kan dalam diskusi sempat muncul bahwa punya latar belakang justru di politik nih. Bisa sedikit sharing aja. Oke, kalau saya dulu kuliahnya FISIP ya, belajar ilmu politik. Terus pada saat itu 98 kan lagi tahun politik tuh kan, ya kan lagi, wah seru juga ya belajar politik ini tentang ilmu. Akhirnya saya belajar dari situ. Lalu emang dari SMA, dari SMP kali emang pengen punya cita-citanya, dia emang nggak punya cita-cita yang terlalu spesifik gitu. Ini cuman saya pengen jadi pengusaha, saya pengen punya usaha, saya punya usaha sendiri. Cuman ya karena pada saat itu kan ya belum punya modal segala macam, ya udah dari tahun 2000 tuh saya kerja sama orang dari trading batu bara pas saat itu, terus pindah ke properti developer. Terakhir saya di 2009 sampai 2014 itu di tenaga ahli di Komisi B DPRD DKI. Pada saat kerja waktu itu sempat mau usaha apa, bisnis apa, dari hasil alam apa tuh nggak berhasil lah, nggak menemukan jalannya lah gitu. Udah emang kayak mungkin tidak boleh menyerah. Itu satu kunci sih, tidak boleh menyerah. Jadi tetap mau jatuh, mau gagal, terus berusaha coba lagi, kita mengekspor lagi diri kita sendiri. Akhirnya 2009 saya jalannya masuk di DPRD DKI. Pada saat itu pekerjaannya kan ya seperti ya monoton lah. Saya akhirnya mulai lagi hobi saya bersepeda. Pada saat itu lagi tren fixed gear, saya mulai lagi sepedaan. Terus lucu juga nih, saya bikin toko. Saya bilang di sini nih pada saat lagi tren itu kita bikin toko sepeda fixed gear itu yang spesifik, terus sepeda fixed gear gitu. Jalan, terus trennya meredup 2012. Saat 2012 trennya meredup, sayang nih komunitas udah terbentuk. Akhirnya saya rubah bisnisnya dari toko sepeda jadi jasa pengantaran kurir ini, karena saya pelajarin kultur sepeda fixed gear ini, ketemu yang namanya bike messenger service. Jangan lah 2000 sambil dua kaki lah kasarnya kan. Ini dijadikan sampingan. Kok yang di sini jalannya lancar-lancar ini, alhamdulillah jalannya itu ada aja. Terus saya lihat menjanjikan, saya sama partner saya melihat ini peluangnya bagus karena kita sebagai pionirnya, karena kita yang membangun kultur sepeda, kurir sepeda ini. Jalan terus pendapatannya lumayan. Akhirnya saya pamit, bilang sama istri pada saat itu, saya minta izin, kayaknya saya memutuskan untuk usaha sendiri. Kamu siap terima resikonya. Kalau namanya usaha sendiri pasti ada jatuh, ada bangun, yang dimana juga pendapatan udah tidak akan stabil seperti belakangan kemarin, karena per bulan jelas gitu ya. Istri saya bilang, ya apapun yang ini
saya dukung, ya udah terus dari situ saya mulai untuk usaha sendiri ini. Ya totalitas saya di sini. Yes. Gitu. Nah, tadi sudah belajar dari yang namanya Mas Henry sampai akhirnya dia bisa mengadakan kejuaraan dunia Bike Messenger di Indonesia.